Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun Barelemu Cianjur. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya. Insya Allah hari ini kebetulan saya sedang berada di Kampung Citunggul ya, tepatnya di warungnya Abah Unang. Dan kebetulan saya berjumpa dengan sosok Pak RT yang baik hati ini. Ya, amin. Ini kalau sering melihat perkembangan dari dunia YouTube di channel-channel yang selalu mengulas tentang Citunggul, ini kan familiar ya sama Pak RT Ade. Pak RT Ade ini kebetulan anaknya Abah Dodo. Betul Pak RT ya? Iya. Alhamdulillah. Saya sering juga berjumpa dengan beliau dan sering berbincang-bincang dulu ketika sebelum begitu viral ya Citunggul ini. Dan Pak RT Ade ini pernah juga muncul di videonya Kang Giri Petualangan Alam Desaku. Ya. Waktu itu pembangunan Rumahnya Pak Oleh. rumahnya Bah Oleh ya, gitu. Ya. Alhamdulillah, dan beliau selaku tukang Ya. tiluannya terkait dulu kan? Ya tiluan Mang Nana ya, itu namanya panggilan biasa-biasa itu Mang Darman sareng Pak RT Ade Gombel. Ya, ini Pak RT Ade Abok ya. Ya, kalau Yang saya satu lagi Ade Abok. Ade Abok. Kalau yang satu lagi Pak RT Ade Gombel, sama ya, dua-duanya Pak RT Ade. Dan alhamdulillah beliau barusan mungkin setelah selesai rehat ya pembangunan rumah Mbah Dodo. Seperti yang semua ketahui bahwa rumah Mbah Dodo itu sedang menjalani renovasi bedah rumah yang dilakukan oleh TIS dari penjelajah desa. Dan Pak RT Ade ini bisa dikatakan sebagai tukang yang ahlinya ya. Ya, bisa, tapi masih tahap belajar sih. Nah, begitu. Jadi Ya. begitu Pak RT ya. Iya. Kumaha perkembangannya dari pembangunan rumah Abah Dodo, yang mana Mbah Dodo itu kan ayah sendiri dari Pak RT Ade ini. Ya, masalah itu pembangunannya sih alhamdulillah sekarang berjalan lancar. Mudah-mudahan jarak 3 hari lagi ya, intinya pengennya sih jarak 3 hari ini tuntas lah, selesai semaksimal mungkin gitulah. Oh, jadi 3 hari. 3 hari. Oh. Ya. Jadi kan kedepannya itu Pak RT, kita itu kan memasuki bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan, tapi kan itu masih PR ya Pak. Kalau ditinggal gimana ya? Ya terpaksa aja lah lanjut gitu. Lanjut Ya. Mudah-mudahan keadaan bulan Ramadan juga gitu. Pengennya sih baik-baik aja lah menjalankan puasanya, apalagi kerjanya. Yang penting sehat lah. Nah, itu yang penting itu ya. Iya. Tapi kalau PRT Ade mah kan udah berapa tahun, berapa puluh tahun mungkin ya, Iya. bergelut dengan pembangunan rumah atau Iya. membangun itu. Ya. Jadi mungkin sudah terbiasa Iya. kerja ketika sedang berpuasa. Iya. So, emang profesinya sih dari kecil lah, emang di bidang pembangunan, di bidang kuli bangunan lah intinya. Dari usia 18 tahun saya turun ke ya pembangunan itu, soalnya ya orang namanya putus sekolah gimana lagi cari kerja. Bisa merendah ya, Iya. Emang kenyataannya itu dari lubuk ya, dari lubuk hati, soalnya kita kan sebagai orang apalah yang harus dibanggakan, ditonjolkan. Udah dikasih misalnya kepintaran itu harus baik-baik lah gitu, memanfaatkannya gitu. Apalagi kita udah punya keluarga, anak, tapi anak itu kan jangan seperti kita lah, gimana caranya gitulah. Walaupun kita nggak punya, untuk memperjuangkan anak itulah gimana lah intinya. Tekad seorang orang tua Iya itu pengennya sih, tapi saya kembali lagi kepada yang maha kuasa lah intinya, yang ngasih rezeki, ngasih apalah
ngasih kesehatan itu ya yakin ya itu yang di atas, tapi melalui kita kan melalui melalui pada orang lah intinya gitu. Betul Pak RT. Oke, alhamdulillah ya itu dari cerita Pak RT sebagai orang tua, sungguh luar biasa ya. Sedikit mengulas tentang Pak RT sendiri dahulunya nih Pak RT. Pak RT itu anak Abah Dodo yang berapa Pak? Ya kalau saya sih anak yang kedua dari ibu yang pertama ya. Ya semuanya ada 7. Saya yang nomor 2. Tapi dari ibu yang pertama nih gitu. Ya dari kampung ya, kampung asal muasalnya saya ya dari Cianjur ya. Cianjur ya, yakin kalau dibilang kalau bahasa Sunda bubuara atanapi enggak, intinya hijrah ke sini, niat berkebun lah di sini. Biasa sekeluarga itu ibu adik-adik bapak yang di sini sekitar 2 tahunan tinggal di sini ya. Ibu meninggalkan habis melahirkan langsung meninggal ya, meninggalkan 1 anak tuh yang ke-7 laki-laki. Udah meninggal itu kan bapak nggak ada yang ngurus, mungkin anak-anaknya masih kecil butuh perawatan ya, ketemu sama Ma Ati. Nikah lagi, dikasih turunan ya 2, Salim sama Neng Sumi. Itu adik yang dari ibu sekarang itu ada yang keberapa ya? 9 berarti. 9 ya, tinggal 7. Tapi itu juga mungkin ada beberapa orang yang meninggal ya, karena menurut Mbah Dodo itu berapa? 14 semuanya ya? 14 semuanya 14, itu yang saya tahu itu yang ada aja lah. Yang gitu. ada yang 9 ya, yang udah nggak ada itu saya nggak begitu tahu. Soalnya malumnya saya masih kecil kayaknya gitu. Jadi menurut Bapak Pak RT itu beliau dibawa sama Pak Dodo dan keluarga itu ke sini mungkin sekitar umur berapa tahun Pak RT? Wah kan ke sini tuh lah, aku kira-kira kalau dibilang kalau misalnya saya sekolah, aku kira-kira kalau lagi sekolah ya misalnya, aku kira-kira sekitar di SMP kelas 2 lah. Saya dibawa ke sini tuh, ya, berarti umur sekitar 13-14 tahunan ya dibawa ke sini tuh. Ya, waktu ke sini kan beli rumah sama garapan di sini kan nggak ada tanah pribadi. Cuman kata orang nggak tahu benar, nggak tahu salah, nggak begitu tahu lah intinya. Kata orang di sini kan banyak tanah kosong, lahan kosong itu milik pemerintah ya dimanfaatkan gitu sama warga lah intinya. Saya dari Cianjur itu menujunya itu aja, menggarap lahan pemerintah dimanfaatkan. Gitu. Jadi bukan untuk memiliki tapi untuk mengolah lahannya. Ya. Itu. Berarti dulu sewaktu kecil dibawa ke sini tuh Pak RT mah udah langsung terjun ke kebun. Iya, ke kebun biasalah. Ke kebun bantu ibu bapak itu ini. Tapi targetnya di sini, petani di sini targetnya cuman pisang, nanam pisang nggak ada yang lain, paling singkong pisang itu. Masya Allah, luar biasa. Itu sepenggal kisah tentang masa lalu Pak RT adik ya, yang dibawa ke sini oleh orang tuanya yaitu Abah Dodo dan istri. Masya Allah. Kita kembali lagi ke topik semula Pak RT nih. Sekarang kan dalam tahap pembangunan rumah Abah ya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih juga ya untuk para donaturnya dari penjelajah desa yang ikut membantu renovasi atau bedah rumahnya Abah. Itu saya lihat nih Pak RT, rumahnya walaupun sekarang terlihatnya sangat jelas ya, tapi sewaktu pembangunan saya lihat itu sangat bagaimana ya, cantik sekali itu Pak RT. Luar biasa, sangat unik gitu kan bentuk rumahnya itu. Walaupun dulu itu pas pertama saya lihat di channelnya Penjelajah Desa, nih wah ini cantik nih rumah nih. Itu siapa yang mendesain Pak RT? Iya, mendesain sih emang saya sendiri sih.
saya sendiri dibantu sama adik-adik. Itulah adik-adik kan udah masalah pengerawatan di bidang bangunan itu dibilang udah kawak lah intinya. Saya juga sebenarnya kalah sih, kalah di bidang bangunan sama adik-adik. Soalnya kan saya prinsipnya di kampung. Betul. Tukang bangunan itu cuman di kampung. Kalau adik saya bidang bangunannya di kota yang dipegang. Misalnya kan ada yang membeli rumah di BTN ya. Di BTN kan ukurannya minim atau potongannya biasa-biasa. Dia sering-sering dipanggil yang merenovasi rumah-rumah ya tipe di bangunan, misalnya udah dimiliki sama orang kan dia yang ngurusin ya gitu. Iya, betul. Makanya pekerjaannya itu bagus lah, rapi lah intinya gitu. Jadi Pak RT mah itu mungkin bisa bilang lebih kawakan dalam hal membangun rumah. Ya. Tapi kita lihat juga ya hasil dari kolaborasi antara adik kakak ini sangat luar biasa itu hasilnya. Iya, cuman yang ini yang dibikin membedah rumah bapak itu yang emang terus terang saya yang anu lah intinya, yang Inisiatif ya bentuknya berbagai bentuknya gitu kan. Begini, cuman saya minta bantuan dari adek. Pokoknya non bikinnya, merawatnya harus semaksimal mungkin gitu aja. Itu sepakatan itu orang-orang bertiga lah intinya. Soalnya kita kan cuman disuruh dikasih modal, cuman itu aja, disuruh dikasih modal, berarti yang ngasih modal itu pengen yang terbaik. Ya saya juga yang sebisa mungkin itu dikeluarin, itu intinya ya, gitu. Karena kan ini membangun tempat ayah sendiri ya. Dalam hati PRT juga kan pengen yang terbaik ya buat abah itu. Jadi membangun kan semaksimal mungkin keahlian itu dikeluarkan. Iya, dikeluarkan. Apalagi dia juga ya, para donatur juga itu kan memberinya bukan ala kadarnya, itu dari hati. Betul. Iya, saya juga menggarapnya atau mengerjakannya ya mungkin dari hati. Apalagi kan saya nggak bisa mengasihi sama orang tua, yang ada ngasih juga. Saya udah bangga lah intinya, udah bangga. Malahan mah intinya untuk berterima kasih juga saya begitu dalam ya intinya, cuman nggak bisa mengucapkannya. Soalnya kan terbatas gitu. Terbatas, pendidikan terbatas, nggak tahu masalah basa-basi kesana kemari ya. Pokoknya dari dalam hati ini udah saya menyerahkan sama Tuhan lah intinya. Betul. Yang baik, yang benar, yang salah, ntar di depan ada imbalannya gitu. Betul. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Itu dalam pembangunan rumahnya Abah Dodo, PRTAD itu terlibat langsung, bahkan mungkin bisa dikatakan segala ide, inisiatif dan kreasi dari PRTAD, segala keahliannya ditumpahkan, dicurahkan untuk pembangunan rumahnya Abah Dodo. Luar biasa. Oke, PRT, silahkan kalau untuk mengucapkan rasa terima kasih PRTAD untuk para donaturnya dari penjelajah desa, silahkan. Iya, saya berterima kasih lah kepada donatur ya, yang sudah memberi hartanya, rezekinya, tenaganya, pemikirannya. Saya terus terang nggak bisa membalas, cuman saya bisa minta kepada yang Maha Kuasa ya, yang menciptakan kita semua, supaya yang udah memberi yang terbaik dibalas sama Tuhan. Cuman itu aja. Tapi sebenarnya sih di daerah sini juga masih banyak membutuhkan bantuan donatur, apalagi di kampung tetangga, misalnya di KRT tetangga masih banyak itu. Di wilayah sini juga masih banyak yang membutuhkan bantuan para donatur itu. Gitu. Pasti cuman terus terang di daerah Citunggul, Cipawentang, ya Kampung Baru itu yang paling viral. Tapi di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Jangan salah.
saya semoga lah para donatur sing diberi umur yang panjang, Amin. rezeki yang banyak, Amin. sing tambah-tambah belas kasihannya untuk yang membutuhkan. Cuma gitu aja lah. Amin. Alhamdulillah. Begitulah ya, Baraya. Ngobrol-ngobrol kita yang singkat ini bersama Pak RT Ade tentang keluarga beliau, Abah Dodo dan keluarganya, sehingga Pak RT ini masuk untuk membantu juga pembangunan rumahnya Abah Dodo. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi beliau juga sangat mendukung jika semuanya, karena di sini itu memang untuk bisa dikatakan lah banyak juga yang membutuhkan. Begitu Pak RT? Iya. Apalagi Pak RT hari ini kan menjabat selaku RT ya, jadi tahu seluk-beluk dan keadaan di sekitaran perkampungan ini. Nah, beliau ini menjadi ketua RT di Kampung Baru, Pak ya? Iya, di Kampung Baru. Kampung Baru sama Cipawentang. Ya, antara Citunggul Kampung Baru ya, Cipawentang Kampung Baru itu RT 01 RW 7. Betul. Tapi lagi begini, tapi harus percaya sama youtuber apalagi yang dia tahu seluk beluknya di daerah terpencil ini. Harus percayalah pokoknya. Apa itu? Sama lembur Cianjur, alam desa, penjelajah desa, kami jadi itu apa? Cikalong Kulon untuk turunan kidul itu harus percaya, soalnya dia kalau dikasih budget misalnya itu kan amanah, mungkin dia juga patuh sama amanah itu. Betul. Iya, makanya saya juga sebenarnya orang nggak punya, tapi lebih baik ya cari ya yang lain yang paling perlu dibantu. Betul. Emang saya juga nggak punya, tapi dulukanlah yang perlu dibantu. Luar biasa lah jiwa seorang pemimpin, begitulah ya. Dahulukanlah warga yang lebih membutuhkan daripada PRT itu. Menurut PRT itu luar biasa. Ya, yang penting kita mah aman, tentram, damai. Istilahnya ya harus kalau bahasa Sunda kacai jadi salui, kadarat jadi saloga, krepeh rapi, sauyunan. Yang penting itulah. Betul. Pengennya jadi nyaman, damai, enak. Jadi seperti dulu ya PRT sama tetangga itu, jadi seperti kekerabatannya sangat dekat sekali. Enak kan, ada nggak ada kita silaturahmi, enak lah. Masya Allah, luar biasa. Oke, PRT hatur nuhun ya atas waktunya. Semoga PRT diberikan terus kesehatan. Amin. Dan tentu saja amanah dalam mengemban tugas sebagai ketua RT di sini. Dan salam untuk Pak Abah Dodo dan keluarga. Mohon maaf juga saya belum bisa berkunjung ke rumahnya Abah. Mudah-mudahan suatu hari nanti, memang deket ya. Cuma kan di sana itu kemarin masih ada pekerjaan yang lain. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita akan berjumpa dan bersilaturahmi kembali ke sana dan ke keluarga Pak RT sendiri ya. Dan doanya untuk saya Pak RT, mudah-mudahan juga ya, dan rekan-rekan yang sering sini ke main ke Citunggul, ke Kampung Baru, ke Cipawentang, mudah-mudahan selalu diterima oleh Pak RT khususnya sebagai pemimpin di wilayah sini ya. Dan mohon maaf jika kami itu mungkin ada sedikit atau banyak juga ya kesalahan dari kami, mungkin tutur kata, tindak tanduk kami yang kurang berkenan di hati warga. Mohon maafkan PRT ya. Nggak apa-apa sih, namanya orang pasti ada kehilapan, makanya harap dimaklum. Oke, Baraya semuanya, terima kasih sudah menonton video kami yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baraya, satu hari mungkin besok ya kita akan menjalankan puasa Ramadan. Dan saya atas nama pribadi beserta channel saya Lembur Cianjur dan keluarga besar dari Kampung Citunggul, Kampung Baru dan Kampung Cipawentang
mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semuanya lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atur nuhun atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.